Ya, salah satu yang tadi Ko Alex bilang kalau untuk melihat tempat ini bisa jadi tempat wisata adalah suara hati begitu ya. Bagaimana itu maksudnya kok suara hati? Ada yang bilang suara hati itu suara Tuhan ya. Oke. Ya, suara hati itu tidak pernah bohong. Ya, sama dengan juga destinasi itu tidak ada dusta. Destinasi tidak ada dusta. Iya, destinasi itu kalau bagus ya bagus, Hmm, kalau nggak bagus ya nggak bagus. Dalam arti yang bagus itu alamnya harus terjaga, ya. harus sustainable, artinya destinasinya berkelanjutan. Uh, Intinya sama dengan orang bilang, kalau saya punya teori bahwa alam kontur ini terbentuk ini dari jutaan tahun itu dengan tetesan air, hujan, dengan angin, dengan segala macam membentuk alam sedemikian seperti sekarang. Hmm, Nah, jadi inti dari berwisata sebenarnya manusia itu mencari itu keseimbangan, ya. keseimbangan jiwa, itu jiwa yang capek dia berwisata supaya seimbang. Yang paling seimbang itu sebenarnya alam. Hmm, Ya, Tuhan sudah menciptakan begini, alam menciptakan begini, ini yang perlu kita jaga. hmm. Ya, yang perlu kita jaga. Jadi ya, yang saya tadi bilang itu suara hati kita itu harus bikin orang itu merasakan di sini ini sampai orang kalau perlu boleh memuji kebesaran Sang Pencipta. Oke. Gitu. Hmm. Dari karena melihat tempat wisata ini begitu ya. Oke. Nah, pertama kali yang kalau saya tidak salah atau koreksi nanti kok kalau salah, pertama kali itu rumah alam. Iya, iya, iya. Hmm. Bagaimana awal mula sampai ingin membuat dengan konsep seperti yang ada di rumah alam ini? Oke, jadi rumah alam berawal sebenarnya jasa juga tangan kanan saya dulu Mas Eko itu, Mas Mas Eko, ya Mas Eko itu ikut saya dari pabrik roti Hmm. itu Eko, ya dia boleh dikatakan anak yang tidak sekolah, tetapi dia banyak mau belajar. Hmm. Dia sampaikan ke saya, Om kalau punya ini, kalau Om nggak mulai sekarang, sampai 10 tahun lagi dia nggak akan jadi apa-apa. Hmm. Waktu itu masih proses pembangunan ring road. Ya. Nah, terus saya pikir betul juga kok. Jadi kita mulai dulu apa adanya, kita mulai dari tanam pohon waktu itu. Oh, oke. Tata-tata, Hmm. kita bersih-bersih, kita tanam pohon ya. Itu yang saya mau berbagi kepada seluruh Sobat kawan. insan pariwisata atau orang yang kepengen bergerak di bidang pariwisata. Kita bergerak dari langkah pertama. Hmm. Ya, jadi kalau di tempat Anda ada destinasi yang bagus, jangan berpikiran terlalu panjang untuk membangun harus punya modal yang besar, jangan dulu. Jadi langkah pertama dulu, melangkah nanti Anda akan menemukan langkah kedua. Ya. Nanti nggak sengaja Anda menemukan langkah ketiga dan akan jadi itu destinasi asalkan dibangun dengan menjaga alam, mempertahankan alam, kemudian menonjolkan keindahan di tempat Anda, ya semoga bisa jadi. Karena sekarang bangun destinasi itu kita udah nggak perlu lagi biaya promosi besar. Kalau dulu kan harus promosi besar, mau di iklan, di koran, iklan di TV atau radio supaya orang tahu. Sekarang dengan media Dengan handphone sosial, saja bisa ya. iya, asal Anda bisa dapat titik-titik yang bikin desa Anda, kampung Anda, tempat Anda viral, sudah, nanti orang akan datang sendiri. Ya, dan Anda udah nggak usah lagi bingung-bingung lagi mau pasang tanda-tanda di pinggir jalan dengan biaya-biaya segala macam. Dengan Google Map, Anda bikin titik saja, orang akan datang. Hmm. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya tadi kan kok bilang
pertama kali itu adalah rumah alam, mulai dari awalnya pohon-pohon. Iya. Nah, pada waktu itu juga kalau saya tidak salah ingat, di daerah lain itu sedang viral-viralnya juga tempat yang mirip-mirip begitu ya, yang ada misalnya tempat foto tapi di pohon begitu Iya, ya. iya, iya. Ada tempat untuk tulisan I love you-nya dan Ah, lain-lain. iya, iya. Nah, itu memang berkaca dari tempat yang ada di tempat lain atau seperti apa kira-kira? Iya, kalau pariwisata sebenarnya paling gampang itu kita pakai rumus ATM, ya toh? Hmm, Amati, tiru, modifikasi. Jadi jangan ya. jangan dijiplak, ya toh? Kelebihan di tempat Anda itu seperti apa? Anda bergunung kah, berkontur kah, berjurang kah, berteping kah? Sesuaikan dengan kelebihan tempat kita. Oke. Terus konsep-konsep di luar yang dirasakan cocok di tempat kita bisa kita terapkan. Hmm. Ya, jadi jangan malu untuk belajar, ya toh, mengambil konsep bukan meniru persis, jangan, harus kearifan lokalnya ditonjolkan sesuai dengan kelebihan tempat kita, kemudian kita terapkan di tempat kita. Oke. Nah, ada juga kan seperti Danau Linau, kemudian juga Kita Kai Santi. Santilino ya. Iya, Santi Linau. Nah, itu kan juga ada ke arah Eropa-Eropanya juga ya begitu. Dan juga mungkin ada tempat-tempat lain juga yang menjadi tempat yang mirip begitu dengan yang ada sampai di Manado bisa ada tempat seperti itu. Nah, seperti apa kira-kira prosesnya pembuatan tempat ini? Kita akan bahas setelah yang satu ini, tetap di Manja Ngopi.